Oke guys, kita jumpa lagi di channel Stay in Game lah. Kita lanjut ke pembahasan yang kemarin ya. Kita bahas tentang artefak part kedua. Oke, langsung aja simak videonya. Oke, kita langsung aja bahas pembahasan artefak part 2. Yang pertama kita bahas artefak yang ini. Lalu yang kedua adalah yang ini. Nah, fungsinya buat apa kedua artefak ini di beta? Langsung aja cek penjelasannya, mudah-mudahan bisa membantu kalian semuanya. Oke, yang pertama adalah artefak ini. Ini adalah artefak Red Rose, yang dimana kalian bisa mendapatkan artefak ini dari event tiap berapa bulan sekali lah, tapi ini tidak menentu ya di game ini ya. Jadi ada yang 3 bulan sekali, 4 bulan sekali gitu ya. Jadi kalau kalian menemukan artefak ini ada dalam event, segera kalian gacha. Makanya kalian harus pintar-pintar dalam menabung diamond ya guys ya. Oke, lanjut ke fungsinya. Fungsi artefak Red Rose ini kita bahas secara singkatnya biar kalian ada gambaran. Jadi artefak Red Rose ini ada ketika kalian diserang ya, kayak Desmond yang punya Crimson kan tuh, lihat ada ungu-ungunya ya. Nah itu dia pakai artefak Red Rose, yang dimana kalau dia tipenya itu berbeda dari yang lain, tidak ada yang sama di tim. Desmond ini kan pure hitter ya, dia itu attacker. Coba lihat kalian di Crimson. Crimson adalah all around, kemudian Imperial Dramon all around, dan Sakuyamon adalah support. Nah, ketika kalian ataupun Desmond ini memakai artefak Red Rose ini, maka ketika Desmond ini diserang oleh musuh, kemudian serangan dari musuhnya itu kritikal sifatnya, jadi dia langsung aktif Red Rose-nya sehingga dia tidak bisa ditarget lagi. Misal nih, ketika Desmond lawan nyerang ke Desmond yang Crimson, kemudian kritikal ya hit pertamanya, kemudian aktif artefak Red Rose-nya, kemudian serangan kedua dari Desmond musuh tidak akan bisa kena Desmond kita lagi, tetapi dia akan berpaling ke sebelahnya gitu ya guys ya. Untuk sederhananya, bagaimana bang kalau misalkan ada dua yang sama, misal nih Imperial Dramon sama Crimson ini kan sama-sama tipe all around. Ketika aneh pasang di Crimson, kemudian taruh di depan, lalu Desmond musuh nyerang ke Imperial Dramon, mau itu kritikal ataupun enggak kritikal, itu Red Rose-nya tidak akan aktif ya guys ya. Red Rose-nya tidak akan aktif ya. Jadi catatannya adalah kalau kalian mau Red Rose-nya aktif, pasangkan Red Rose-nya di satu Digimon yang tidak ada yang sama jenisnya. Misalkan di support, kalian bisa pasang di support, kemudian taruh di depan, diserang Desmond, itu tidak akan bisa diserang lagi kalau Red Rose-nya sudah aktif. Jadi akan langsung berpaling ke sebelahnya. Itu fungsinya yang sangat-sangat penting banget. Itu hampir sama dengan kriptoterapi lah guys ya. Kemudian yang kedua, bila kita memasangkannya di Digimon yang sama, misalkan Imperial Dramon all around, kemudian Crimson juga all around. Nah ketika dia diserang, itu dia tidak akan aktif yang buff ungunya itu guys, tidak akan aktif yang buff ungunya. Jadi efeknya itu dia akan hanya jadi nambah critical damage sebesar 10% ya kalau nggak salah ya. Ini kurang lupa lagi untuk detailnya, tapi untuk fungsinya seperti itu guys. Jadi untuk kalian mempunyai Digimon yang sama, pasang di Digimon yang sama, kemudian di tim kalian ada yang sama all around dengan all around. Nah Digimon all around yang kalian pasangkan artefak Red Rose ini akan menambah damage-nya sebesar 10% sebanyak apa yang ada di arena. Misalkan 3 all around, berarti dia akan nambah 30% ya. Mohon maaf apabila salah dalam pengertiannya, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Seperti itu ya guys ya. Jadi bagusnya di mana nih pasang artefak ini? Tergantung kalian mau gimana. Kalau kalian mau meningkatkan damage di Digimon kalian, ya pasang di tipenya yang sama. Misalkan ada nih, pasang aja di Imperial Dramon Paladin mode, karena Crimson itu kan all around, Imperial Dramon all around, berarti critical damage Imperial Dramon akan naik. Begitu juga kalau misalkan Anda pasang juga di Crimson, misalkan Crimson pakai Red Rose, kemudian Imperial Dramon juga pakai Red Rose, maka critical damage-nya akan naik juga gitu guys. Tapi kalau kalian pasang di
Yang beda, yang gak ada yang sama di tim yang kayak Jasmine aneh itu, buff ungunya yang tadi itu tidak akan aktif sehingga dia tidak bisa di target kecuali dia itu kena duel. Kalau dia kena duel, dia masih bisa ditarget oleh musuh gitu guys ya. Seperti itu, mudah-mudahan mengerti penjelasan singkatnya ya guys ya. Oke, kita lanjut. Artefak yang kedua adalah Pinokimon Head. Nah, artefak Pinokimon Head ini bagus banget buat kalian yang suka nge-reduce energi musuh, karena efeknya itu dia itu akan nge-reduce energi musuh. Ada chance ya, sekitar berapa persen kalian bisa lihat sendiri kalau kalian udah punya. Yang penting ini artefak recommended buat kalian yang suka untuk nge-reduce energi musuh. Kalau kita misalkan nih pakai di Imperial Dramon, dia kan basicnya tidak mempunyai skill yang bisa nge-reduce energi musuh. Ketika kita pasangkan Pinokimon Head di Imperial Dramon, ketika dia nyerang musuh, dia ada kemungkinan untuk mengurangi energi musuh gitu guys. Ada kemungkinan chance berapa persen gitu ya. Kemudian efek yang kedua, ketika darah kita itu sudah setengahnya atau lebih, atau 40% atau berkurangnya sekitar 50 persenan lah kalau nggak salah. Pokoknya darah kita sudah kritis lah, kayak ini Imperial Dramon ini sudah kritis kan. Nah, ketika dia pakai artefak Pinokimon Head, dia itu mempunyai peluang untuk nge-stun musuh juga guys. Bagus banget kan. Ketika darah penuh, darahnya belum berkurang setengahnya ya, kalau nggak salah, atau 40%, atau 50%, atau 60%, silahkan kalian nanti lihat. Ini juga kurang tahu dan belum baca-baca lagi. Yang penting efeknya seperti itu guys. Ketika darah kalian sudah berkurang 50% lah, anggap 50% ya. Nah, maka Pinokimon Head ini di samping bisa ngurangin energi, bisa juga nge-stun musuh gitu guys. Jadi efeknya ada double ya. Kalau darah penuh mah gak bisa nge-stun, kalau darahnya kritis kayak gini itu bisa nge-stun ya. Jadi ada chance buat nge-stun. Oke, seperti itu dulu singkatnya ya. Untuk lebih detailnya nanti kalian bisa baca sendiri. Yang penting kalau aplikasi di gamenya seperti itu guys. Jadi selain dari statnya yang bagus juga, nambah attack persen, efek si Pinokimon Head ini bagus banget. Jadi kalau ada muncul, silahkan kalian gacha. Harus punya ya, karena bagus banget, asli bagus banget. Sekian penjelasannya dua artefak GG ini. Semoga kalian bisa mengerti ya dan paham. Kalau misalkan kurang paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau kalian suka, silahkan like, follow, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya.